jantan dan betina lagi berdua-duaan aja nih di siang hari bolong. Lagi ngobrolin apa sih, Sob? Kayaknya asik bener nih. Waduh, tolong! Untung aja ada si kodok. Sobat-sobat kodok, kalian pasti mau membantu si kumbang tanduk kan? Iya kan? Tapi kenapa ya? Perasaan Otan kok nggak enak banget lihat dua kodok ini? Apa karena mukanya yang serem-serem banget ya? Hei, kumbang tanduk. Sepertinya mendingan kamu segera menyingkir deh. Otan takut terjadi hal yang tidak diinginkan nih. Aduh, maksud Otan cepetan kabur. Bukannya kabur malah sembunyi di bawah kodok seperti itu. Yah, ini sih keluar mulut buaya masuk mulut singa. Udah Otan bilangin jangan mendekat. Wah, ya ampun, Otan kaget banget. Untung aja kamu gak ditelan hidup-hidup, Sob. Om editor, coba ulang adegan barusan. Jangan cepat-cepat ya, Om. Untung aja kulit si kumbang tanduk sangat keras. Si kodok jadi malas deh untuk memakannya. Selamat. Memang dasar si kodok, bikin panik aja. Kodok jenis Pac-Man ini memang tidak aktif berburu mangsa. Ia lebih suka menunggu mangsanya mendekat. Jadi tinggal hap deh. Kalau gitu, sekarang cepetan kabur sebelum si kodok berubah pikiran. Karissa mau bikin prakarya ya? Asik. Ada yang bisa menebak kira-kira Karissa mau bikin origami bentuk apa? Ya, betul. Bikin origami bentuk kodok. Lipat sana, lipat sini, gunting sedikit. Ya, jadi deh. Gampang kan? Yang gak kalah lucu, bisa dibikin lompat-lompat juga. Bisa buat mainan deh. Seru. Loh. Kok tiba-tiba jadi gelap gini sih? Apa yang terjadi nih? Ya, saatnya berubah. Pac-Man Ranger siap untuk beraksi, menumpas kejahatan demi keadilan. Ciat! Otan kira kalian beneran Pac-Man Ranger, Sob. Habis warna kalian mirip sih dengan Power Ranger. Ada kuning, coklat hijau, biru, merah, dan juga merah muda. Eits, ini mereka bukan dicat pakai tinta ya. Tapi dari lahir memang sudah seperti itu warnanya. Cantik banget kan? Inilah yang jadi daya tarik sobat reptil peliharaan ini. Mutan warnanya tak terhingga. Bisa jadi bermacam-macam motif seperti ini deh. Ngomong-ngomong, Otan kenal nih sobat Pac-Man yang harganya mahal banget. Ini dia penampakannya. Pac-Man Chimera ini sudah ditawar hingga 50 juta rupiah. Harga yang fantastis banget ya. Hal yang membuat kodok ini sangat berharga adalah karena motif di wajahnya. Dia punya wajah dengan separuh warna yang berbeda. Sulit sekali untuk mendapatkan motif Pac-Man yang seunik ini. Makanya harganya bisa sangat mahal. Teman-teman tahu nggak bedanya Pac-Man jantan dan betina? Perbedaan mereka bisa dilihat dari ukuran tubuhnya. Yang besar ini adalah Pac-Man betina, sedangkan yang kecil ini adalah Pac-Man jantan. Oh iya, Pac-Man jenis ini harganya juga bisa mencapai 15 juta rupiah loh. Ini karena ukuran tubuhnya yang tidak bisa lebih besar lagi dan masih sulit untuk dibudidayakan. Sebenarnya, nama asli kodok ini adalah Horned Frog atau kodok bertanduk. Kodok ini disebut sebagai Pac-Man karena mirip dengan karakter permainan Pac-Man. Itu karena mulutnya besar dan badannya juga lebar. Kalau lihat mulutnya yang besar, nggak perlu lagi ya meragukan kemampuan makannya.
Mereka benar-benar rakus. Semua benda bergerak yang mendekatinya akan langsung dilahap. Waduh, benar-benar deh si bunglon londok ini. Emangnya dari tadi nggak dengerin Otan ngomongin soal keganasan Pac-Man? Jangan ke situ, Sob. Yeay, malah goyang-goyang di depan si Pac-Man. Kodok asal Argentina ini tidak segan-segan untuk memakan hewan lain yang ukurannya lebih kecil, bahkan seukuran dengannya. Jadi nggak heran deh kalau ia langsung hap tanpa ampun. Otan penasaran, seberapa besar sih nafsu makanmu? Kebetulan banget nih, sekarang saatnya kalian makan. Sebenarnya Otan tidak tega melihat sobat tikus dimakan oleh kodok cantik ini. Tapi mau bagaimana lagi? Inilah yang dinamakan rantai makanan. Ternyata dua kodok cantik ini tidak langsung menelan mangsanya. Mereka akan membuat mangsa kehabisan nafas terlebih dahulu. Mereka memastikan mangsanya tidak bisa melawan sama sekali, barulah dimakan. Mangsa yang masih hidup di dalam perut bisa berakibat fatal. Ia akan menggigit balik si pemangsa, dan akhirnya pemangsanya bisa mati deh. Eits, Otan masih punya satu lagi nih, sobat kodok predator. Namanya kodok Budgets, atau juga disebut kodok Kruger. Walau mukanya lucu begini, ia juga cukup ganas loh. Memang gak seganas Pac-Man dan juga Pixie sih. Ia lebih suka makan ketika di dalam air seperti ini. Asik, siang-siang gini asiknya berenang nih. Tidak semua kodok hidup di dalam air, seperti kodok Kruger tadi. Cara renangnya pun berbeda-beda, tergantung jenisnya. Kalau nggak percaya, lihat saja cara renang ketiga jenis kodok predator ini. Yang pertama, ada kodok Pac-Man. Weleh, kamu takut air ya, Sob? Kok kayak gelagapan gitu? Ya, baru berenang sebentar, kamu sudah kelelahan. Walau sangar, ternyata kamu bukan perenang yang baik ya. Baiklah, kita lanjutkan peserta renang yang kedua. Kita sambut African Bullfrog. Asik bener, Sob, berenangnya. Kamu terlihat nyaman ya di dalam air. Tapi Otan lihat-lihat, cara renangmu mirip dengan katak ya. Kedua kakimu bergerak bersamaan gitu. Peserta terakhir, si kodok lucu, kodok Kruger. Dari semuanya, kodok inilah yang paling suka berenang. Tidak hanya jago berenang, ia juga jago menyelam. Wajar saja, di habitat aslinya, ia lebih suka berada di dalam air daripada di darat. Ia hanya butuh waktu 2 detik mengambil udara untuk bertahan di dalam air selama kurang lebih 2 menit. Wah, salut Otan sama kamu, Sob. Kalau Otan sih, gak nafas sebentar udah pasti langsung nyerah. Ngomong-ngomong soal Kruger, sobat Otan satu ini punya satu keunikan loh. Keunikannya ada pada suaranya. Karissa mau coba kasih tahu teman-teman nih suara Kruger seperti apa. Suara ini dihasilkan saat bagian atas tubuhnya diganggu. Ini adalah salah satu cara pertahanan diri, berharap supaya pengganggunya takut. Ya udah, kalau gitu kami gak ganggu lagi deh. Maaf ya, Sob. Itu kan lebah, Paman. Hati-hati, Paman.
paman, jangan didekati, nanti disengat loh. Minu harus ben pahe. Yang mana pale? Harus ben padenan raba guru-guru. Walaupun lebah terbang sangat cepat, paman-paman ini tahu lebah akan terbang ke arah mana. Maklum saja, sudah terbiasa gitu loh. Hebat sekali paman-paman ini. Pasti sering nonton-nonton ya, makanya pinter. Jadi di mana letak sarang lebahnya? Nah, iya. Waduh, hati-hati ya paman. Keselamatan harus diutamakan. Ternyata sarang lebahnya ada di dalam tebing, teman. Lebah ini sering disebut sebagai lebah batu. Begini nih cara mengusir lebah pergi dari sarangnya. Yap, pakai asap. Kalau pakai asap seperti ini, lebah akan jadi lebih tenang dan tidak menyengat. Sebabnya, saat diberi asap, lebah akan terbang tidak beraturan dan kehilangan sasaran sengat. Walau tak segalak lebah pohon, tetap saja harus dilakukan pengasapan. Ini demi keselamatan paman-paman ini tentunya. Teman di rumah tahu sebabnya? Ini karena lebah berbicara dengan sesama melalui bau dan getaran. Nah, asap ini akan mengacaukan komunikasi mereka. Dan juga lebah-lebah ini jadi tidak bisa mencium bau, teman. Jelas saja, kan jadi tersamar bau asap. Wah, ada-ada saja ya. Bener aja. Tuh lihat, lebah-lebahnya berterbangan. Wush, wush, wush. Selain diberi asap, Otan punya kiat lain supaya tidak dikejar dan disengat lebah. Pakailah baju berwarna terang, karena lebah tidak suka. Selain itu, cobalah bergerak secara perlahan dan patah-patah sambil menjauh. Si lebah tidak menyukai gerakan seperti ini jadi sasarannya. Tapi kalian jangan malah jadi goyang patah-patah ya. Kita masukin apa ya? Lebah batu dikenal juga dengan nama Apis cerana atau lebah lokal. Mereka adalah lebah asli Asia. Serangga koloni ini hidup tersebar mulai dari wilayah Afghanistan, India, Cina, Jepang, Indochina, Semenanjung Malai hingga ke Indonesia. Untuk kalian ketahui nih, mereka suka membuat sarang di tempat yang tinggi loh. Bisa di atas ketinggian 15 meter lebih. Wih, tinggi juga. Kalau kesasar bagaimana, Sob? Eits, tenang. Biar mungil, mereka kan dikenal sebagai makhluk yang pintar. Ratu lebah akan mengeluarkan feromon atau zat kimia yang berperan sebagai sinyal dalam anggota kelompok yang sama. Zat ini dikeluarkan melalui kelenjar mandibula sang ratu lebah. Kemudian, zat ini akan menempel pada tubuh para lebah pekerja. Inilah yang menjadi panduan mereka untuk bisa kembali ke sarangnya. Ember, ala member. Ya. Wah, paman mulai mengeluarkan sarangnya tuh. Ayo cari yang banyak madunya, paman. Madu adalah cadangan makanan lebah yang dihasilkan dari sari bunga. Madu ini baru digunakan saat sulit makanan. Kalau begitu, sebenarnya kasihan juga ya si lebah-lebah ini kalau madunya kita ambil. Mereka jadi kehilangan cadangan makanan. Tapi asalkan lingkungan kita dijaga dengan baik, para lebah tidak akan kehabisan makanannya. Sebaiknya kita tidak mengambil madu mereka berlebihan ya. Sisakan sedikit untuk...
pohon. Tapi kok muka kamu tegang gitu, Sob? Oh, pantesan. Ada ular cicak, alias ular genteng tuh. Wih, kamu hebat banget, Sob. Otan gak nyangka. Kirain kamu yang bakal dimakan. Ternyata malah ular cicaknya yang keok. Udah dong, Sob, gigitnya. Kasihan itu ularnya udah gak bisa gerak. Yuk, dilepasin yuk. Kita berdamai aja ya. Ih, kok gak mau dilepasin juga sih? Mana sambil gelantungan gitu lagi gigitnya. Udah, Otan tinggal ya. Otan gak berani lihat kelanjutannya. Karissa lagi megang apa itu? Itu seperti cicak yang tadi deh. Kok nggak geli sih? Malah dielus-elus gitu. Tunggu deh. Ini kayaknya bukan cicak. Ini kan flying gecko alias tokek terbang. Kamu temannya yang gigit ular cicak tadi ya? Ayo, ngaku deh. Salah satu ciri binatang yang banyak ditemui di hutan Asia Tenggara ini adalah selaput pada keempat kakinya. Lihat, dan gak cuma di kakinya aja loh. Sobat Otan ini juga punya kelepak atau selaput tipis pada sisi-sisi tubuhnya. Sedangkan ekornya juga memiliki bentuk pipi seperti ini. Beda banget sama jenis tokek lainnya. Selaput ini bukan buat berenang ya. Sesuai namanya, tokek terbang biasa berpindah dari satu dahan ke dahan lain dengan cara meluncur di udara. Mereka bisa meluncur hingga jarak 60 meter loh. Selaput pada sisi tubuhnya membantu menghasilkan gaya angkat, sehingga tokek bisa meluncur jauh. Otan tahu sih, Sob, kamu hobi makan serangga. Cuma nggak sama mantis juga kali. Serangga yang satu ini galak loh, Sob. Yang ada kalian pasti berkelahi nanti. Wah, si mantis juga nekat nih. Dia nggak tahu apa ya kalau tokek sangat menjaga wilayahnya. Nah kan, apa Otan bilang? Si mantis harus merasakan gigitan tokek. Tuh, si mantis mengambil sikap bertahan. Dia memilih bergelantung seperti daun. Gerakan kamuflase ini akan terus dilakukan sambil menunggu gerakan tokek selanjutnya. Si mantis pasti kapok deh nih. Tokek terbang dilawan. Sing ada lawan, Bung. Gak cuma bisa berenang, konon tokek juga memiliki kulit yang anti air loh, alias waterproof. Gak percaya? Yuk kita coba. Karissa, bantu Otan ngetes kemampuan kulit tokek terbang ya. Sekarang tokeknya akan kita coba teteskan dengan cairan. Kira-kira apa yang terjadi ya? Tuh, ternyata Otan benar kan teman? Cairan susu tidak mau menempel di kulit tokek, melainkan langsung meluncur ke bawah. Wah, ini sih mirip banget dengan efek air di daun talas. Tapi bukan memiliki lapisan lilin ya. Kulit tokek memiliki spinula atau rambut khusus yang berbentuk seperti jarum yang tersebar di kulitnya. Ketika terkena air, spinula akan melontarkan air keluar dari tubuhnya. Tapi kemampuan ini nggak bisa bertahan lama, teman. Ketika dalam keadaan lelah atau stres, tokek bisa kehilangan kemampuan ini. Salah satu kelebihan tokek terbang ini adalah kemampuan menyamar alias kamuflase. Gak percaya? Coba tebak. Ada berapa tokek terbang yang menempel di pohon? Hayo. Otan kasih waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, waktu habis. Bener nggak nih jawaban teman-teman? Kita hitung yuk. Ada 1, 2, 3 ekor. Ayo ngaku siapa yang salah tebak. Kemampuan kamuflase tidak hanya menjadi sistem pertahanan diri untuk menghindari pemangsa, tapi juga membantu tokek terbang untuk berburu mangsanya. Kelepak kulit di sepanjang sisi tubuhnya juga membantu sobat Otan ini menyatu dengan warna kulit pohon. Cakep!